Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bisa beribadah pada malam hari ini dalam ibadah tutup tahun. Bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga sekalipun kita di rumah masing-masing kita bisa bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, saya undang kita semua untuk ambil sikap dalam doa, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat malam hari ini kami dapat bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau Allah saja yang bertata di atas puji-pujian kami, di atas kesaksian kami dan di atas kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh bersuka cita karena Engkau pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah ini. Biarlah Engkau yang bertata di atas semuanya. Terima kasih, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita punya Allah yang besar, kasih-Nya melimpah atas kehidupan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Naikkan syukurku, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi
Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Karena kalau pada saat malam hari ini kami masih diberkati Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam
penghujung tahun 2020 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Melewati segala kesulitan, melewati segala suka dan duka, tapi semuanya Tuhan boleh kami lalui karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita. Biar setiap pujian kami menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kami akan duduk diam, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi selamat malam. Selamat kita beribadah di ibadah tutup tahun ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, oleh pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu semua yang beribadah di rumah masing-masing. Karena memang kita ibadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya, karena kita tahu dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita terlebih dahulu akan menyaksikan atau mendengarkan atau melihat ya kesaksian atau mungkin pujian dari jemaat-jemaat bersama dengan keluarga yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Mari sama-sama kita akan diberkati lewat kesaksian dan pujian ini. Terima kasih. Amin. Selama ini mungkin banyak kekurangan kelemahan kami. Minta tolong
pendeta dan ingatkan kami. Terima kasih sedang dilakukan dengan ini. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mewakili dari keluarga saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya, di mana sepanjang tahun ini kami banyak sekali mengalami suka dan duka. Tapi puji Tuhan, pada tahun ini kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu hadirnya malaikat kecil di tengah-tengah keluarga kami, seorang putra yang lucu, dan puji Tuhan juga lahir dengan selamat, sehat, sempurna, dan tidak ada satu kekurangan apapun. Namun di balik semua itu, di mana Bapak Ibu tahu, saya cukup lama juga di rumah sakit, 3 minggu, hampir 3 minggu saya dirawat di rumah sakit, sampai juga masuk di ruang ICU selama 5 hari. Di sana saya mengalami kritis yang luar biasa, sampai juga tidak sadar. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan jangan pernah tinggalkan saya. Tuhan tolong saya, karena saya belum bertemu dengan anak saya, tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya. Saya tidak tahu saya bisa menekan untuk melepas alat ventilator di ruang ICU kemarin, tapi saya tidak tahu itu adalah petunjuk dari Tuhan atau tidak. Dan saya percaya itu adalah petunjuk Tuhan untuk menolong saya. Selama saya 5 hari di ruang ICU, saya kembali ke ruang perawatan selama 2 hari. Sana saya dirawat 2 hari dan saya boleh kembali pulang ke rumah. Sana saya boleh bertemu dengan anak saya. Dan di jam 1 malamnya saya drop lagi dan harus kembali lagi ke rumah sakit dan harus dirawat lagi selama 10 hari. Dan di sana juga saya mengalami kritis juga, kritis yang luar biasa juga ya. Saya tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Saya sudah memang sakit yang luar biasa, tapi situ saya juga ingin menyerah, tapi Tuhan tidak ingin saya menyerah. Situ tangan Tuhan memang tidak pernah terlambat untuk menolong saya, hingga saya boleh ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan saya, tapi itu kekuatan daripada Tuhan kita yang luar biasa. Memang kata dokter, saya itu terkena sakit preeklamsia atau keracunan kehamilan. Memang saya baca-baca, penyakit ini adalah cukup penyakit yang mematikan, tapi saya bersyukur saya bisa melewati semuanya. Juga bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan daripada Tuhan. Dokter memang luar biasa, tapi Tuhan kita lebih luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Om dan Tante yang semua sidang jemaat yang sudah mendukung saya dalam doa, memberikan saya semangat hingga saya boleh ada sampai saat ini. Biarlah Bapak Ibu semuanya terus mendoakan saya dan suami saya agar kami dapat menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk mendidik anak kami. Terima kasih yang menjadi kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami keluarga besar Sembanguncong mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru untuk Bapak Ibu Gembala beserta keluarga dan seluruh sidang jemaat Lebong Siarang. Kiranya damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Inilah pujian persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati.
lihatlah betapa besar dan kasih yang dinyatakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sembahkan Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam keluarga kami. Kami boleh rasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh kuat sampai hari ini, sehat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji Tuhan, kami mau agungkan nama Tuhan lewat pujian kami pada malam hari ini. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Akhirnya kami dari keluarga Kampung Golo mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau Bapa yang baik, selalu
baru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Kami keluarga besar Opung Joy mengucapkan selamat Natal tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Keluarga besar FDS GPDI. Kami mau share bahwa di tahun 2020 ini Tuhan sudah sangat baik, malah begitu baik untuk keluarga besar kami. Dan kami yakin apapun yang terjadi kami tahu semua itu pasti akan indah pada waktunya. Dan semoga di tahun depan pasti akan lebih baik lagi jika kita berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya kami keluarga besar Henry Gunawan mau mengucapkan Merry Christmas 2020 dan Happy New Year 2021. God is good all the time. Be like the world. Be like the world and Jesus bless you. Amin. Salam semua. Saya ingin bersaksi pada malam hari ini karena saya sangat bersyukur kepada Tuhan sehingga saya dapat berdiri di malam hari ini merayakan hari Natal. Meskipun kondisinya seperti ini, saya tetap bersyukur dan saya juga bersyukur meskipun saya tidak berkumpul di keluarga saya di sana merayakan hari Natal bersama, tapi saya juga bersyukur karena saya dapat juga merayakan hari Natal di tempat ini bersama keluarga-keluarga saya yang ada di sini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan dalam 1 tahun 5 bulan ini saya tinggal di sini melewati semua banyak hal di kehidupan saya. Tuhan selalu menyertai saya, menjaga saya dalam melewati semua rintangan yang saya hadapi. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi melakukan pengasihannya kepada saya. Dan dalam ini saya ingin menyaksikan, ingin memberikan pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku rasakan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Selamat malam keluarga LTS yang terkasih. Kami akan menyanyikan satu pujian untuk kita semua supaya kita diberkati dengan pujian ini.
Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Terima kasih. Akan selalu Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menjagaku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat Natal. Selamat malam, selamat Natal dan selamat tahun baru. Kami dari keluarga Bapak Imima Simanupang mau mempersembahkan sebuah lagu untuk kesaksian malam ini. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti bila tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
malam, Om, Tante, dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mewakili keluarga memberikan kesaksian karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami di tahun 2020 ini, di mana di masa pandemi ini seluruh dunia kena dampaknya, dan kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami, apa yang tidak kami pikirkan, semua itu Tuhan begitu baik, banyak berkat yang diberikan dalam keluarga kami. Ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana dalam keluarga kami. Pergumulan yang saya alami, khususnya saya secara pribadi, pada saat itu di tanggal 22 Desember 2020 saya mengantar Ayu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan swab, karena beberapa hari yang lalu Ayu mengalami sakit demam, jadi saya putuskan untuk melakukan swab antigen. Nah, di Rumah Sakit Bayangkara sepertinya Tuhan gerakkan hati saya untuk melakukan swab antigen juga, karena ya memang kemarin saya tuh ngalami badan nyilu-nyilu seperti biasa ya, terus tenggorokan agak sakit, terus sepertinya penciuman itu nggak terasa lagi. Jadi saya putuskan sekalian untuk melakukan swab. Karena hasilnya lama, jadi kami pulang siangnya, kira-kira jam 1:30 saya ditemani istri untuk mengambil hasil swab. Pada saat hasilnya keluar, puji Tuhan, Ayu hasilnya negatif, dan saya terkejut, saya hasilnya positif. Dan saya bilang sama istri, saya tetap bersyukur karena semua ini seizin Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan, dan saya tetap mensyukuri karena Tuhan sudah begitu baik dalam keluarga kami. Dan dengan iman saya percaya pasti Tuhan akan memulihkan, dan semua itu seizin Tuhan pasti. Saya yakin mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Itu yang saya bilang sama istri, dan saya minta supportnya, minta doanya. Nah, setelah itu kami mau lakukan swab pada istri dan anak-anak karena sudah siang, jadi besok. Dan besoknya istri dan anak-anak melakukan swab. Puji Tuhan, semua hasilnya negatif. Tuhan Yesus begitu baik, dan saya tetap bersyukur virus COVID ini menimpa saya secara pribadi, tidak menimpa ke keluarga kami. Dan akhirnya kami lakukan isolasi mandiri, saya di rumah dan istri dan anak-anak isolasi mandiri di hotel. Jadi selama saya isolasi mandiri di rumah, saya selalu fokus berdoa, saya jaga pola makan, terus saya konsumsi vitamin, buah-buahan, pagi saya berjemur dan saya berolahraga. Itu yang rutinitas yang saya lakukan. Dan pada tanggal 24 saya bilang sama istri, saya mau ngomong sama Om sama Tante untuk minta doa, karena memang mohon maaf selama saya dinyatakan positif COVID-19 tidak ada yang tahu, orang tua, keluarga, saudara-saudari ataupun orang lain, itu tidak ada yang tahu. Memang kami tidak mau ngomong, hanya ada satu kakak kandung saya, kakak yang pertama, karena dia yang bisa support saya dalam doa, selalu beri semangat dalam hidup saya. Jadi hanya Om Kiki, Tante Acu, dan
kakak saya yang pertama yang tahu kalau saya dinyatakan positif COVID-19. Nah, pada saat tanggal 24 malam Natal itu saya chatting Om bahwa saya dinyatakan positif COVID-19. Saya kirimkan hasilnya, ini hasil saya dinyatakan positif, hasil lab swabnya tanggal 22 Desember 2020. Dan saya minta dukung doa dari Om dan Tante. Pada saat itu saya merasakan mujizat Tuhan terjadi. Setelah kami berdoa, sepertinya badan saya itu terasa enak. Pas tanggal 25 Desember bertepatan Natal, saya info ke Tante sama Om, saya chatting, saya ucapkan selamat Natal, dan saya bilang semalam saya merasakan tenggorokan saya itu terasa enak, yang tadinya memang agak sakit saya rasakan. Dan saya percaya itu kado Natal yang terindah yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya malam itu saya sembuh. Itu yang saya rasakan dengan keyakinan dan dengan iman saya. Dan karena tanggal 25 rumah sakit libur, 26 hari Sabtu juga masih libur, 27 hari Minggu masih libur, dan tanggal 28 bertepatan hari ini, hari Senin pagi tadi saya lakukan swab antigen dan hasilnya keluar jam 2. Waktu saya ambil hasilnya luar biasa. Tuhan berikan mujizat. Hasil saya negatif. Saya langsung berdoa, saya berterima kasih sama Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena ada tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang menjadi keyakinan saya, bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi beban yang kita alami. Itu menjadi keyakinan saya. Dan tadi saya bersyukur sama Tuhan. Ini hasil swab antigennya, saya dinyatakan negatif, dan puji Tuhan saya sembuh dari COVID-19. Tadi saya langsung telepon istri, Om, dan Tante. Saya mengatakan puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa sangat baik. Dia memberikan kesembuhan, Dia memberikan mujizat dalam hidup saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, kita jangan anggap remeh virus COVID-19 ini. Karena virus ini benar-benar sudah dekat. Harapan saya, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan imun tetap dijaga. Tapi iman juga harus tetap dijaga, harus kuat. Bagi orang yang kena musibah COVID-19 ini, tetap percaya. Kita orang yang beriman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Allah Immanuel, Tuhan beserta kita. Akhir kata, saya mewakili keluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Mohon dukungan doanya supaya kami sekeluarga selalu dalam lindungan Tuhan menjalani tahun 2021 ini, dan Tuhan selalu
menjaga kami, memberikan kesehatan, dan berkati keluarga kami. Itu saja dari saya, kesaksian yang bisa saya berikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya. Selamat malam buat jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kami keluarga Pastori malam hari ini mengucap syukur sungguh karena kemurahan Tuhan kami dapat lewati sepanjang tahun ini, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh kesulitan, tahun yang mencemaskan. Tetapi kami boleh sadar kalau kami boleh tiba hari ini di penghujung tahun ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan biarlah dengan anugerah Tuhan ini kami ingin selalu bersyukur, kami ingin selalu menyenangkan Tuhan. Dan menjadi doa kami, biarlah Tuhan akan terus tolong kami. Dan harapan kami kepada Bapak Ibu juga doakan kami supaya Tuhan terus berikan kami kekuatan, hikmat, marifat dan pengurapan Tuhan, supaya Tuhan lebih pakai lagi kami untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Dan dukung kami selain dalam doa, mari dukung lewat pelayanan Bapak Ibu, lewat kesetiaan saudara, ya itu menjadi sukacita bagi kami melayani tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini juga secara khusus kami mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu seluruh sidang jemaat, ya khususnya para pelayan-pelayan Tuhan ya yang sudah dengan setia mendampingi dalam pelayanan sepanjang tahun ini, sekalipun tidak gampang ya, ada banyak kendala di tengah-tengah pandemi ini, tapi semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih buat semua support dari Bapak Ibu sekalian, dari tim pemuji ya, seluruh pelayan-pelayan yang ada, bahkan kita semua yang dengan setia tetap mengikuti ibadah walaupun harus secara online. Ada jemaat yang belum bisa ibadah di gereja, tetapi saya yakin kita semua tetap setia dalam ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, doakan kami senantiasa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu dan mari sama-sama kita menyongsong tahun yang baru dengan satu harapan, ya Tuhan akan terus memimpin kita. Dia Allah Immanuel, Dia akan tetap menyertai kita. Sehingga hari ini kita dapat sama-sama berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Haleluya. Tetap semangat tahun depan karena Allah tidak akan pernah berubah. Situasi boleh berubah, ingat Tuhan Yesus tidak berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Pertolongannya juga pasti tidak berubah. Berkat Tuhan juga tidak akan berubah. Haleluya. Saya mohon maaf juga, kami menyampaikan mohon maaf kalau mungkin ada sepanjang tahun ini ada hal yang mungkin kami bisa salah, keliru dalam sikap dan perbuatan kami. Biarlah di ujung tahun ini kami mohon maaf dan lupakan. Mari kita buka lembaran yang baru ya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya kami keluarga Pastori sama-sama mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya.
kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, luar biasa Bapak Ibu yang sudah bersaksi ya, bahkan memuji Tuhan. Kita sama-sama diberkati ya, puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita melihat dalam Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu, kita membuka dalam Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, satu ayat yang sangat luar biasa sekali. Biasa ayat ini dipakai di ibadah penghujung tahun ya, tutup tahun. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12, mari kita baca ayat ini sama-sama. Kalau sudah dapat, mari dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ini sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, ya kita bersyukur ya lewat ayat ini juga saya yakin ini menjadi pengakuan kita bersama. Bukan hanya Samuel dan orang Israel pada waktu itu, tapi kalau hari ini kita boleh ada ya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak, masih bisa melakukan aktivitas, kita tahu dan kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat ya dalam cerita ini, ya firman Tuhan hari ini saya beri tema Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita ya. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa yang menamai Ebenezer itu adalah Samuel. Samuel adalah seorang nabi. Nabi yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu. Dan kita melihat waktu itu bangsa Israel, kenapa ya Nabi Samuel membuat batu peringatan lalu menamakan Ebenezer. Karena waktu itu ya Israel dapat mengalami kemenangan ya. Selama ini kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ya, bangsa Israel itu paling takut dengan bangsa Filistin ya. Orang Israel itu sangat takut kepada orang Filistin. Dimanapun orang Israel berada, Filistin selalu ya, selalu mengintimidasi, selalu datang menyerang mereka. Dan Alkitab mencatat ya, selalu orang Israel itu mengalami kekalahan ya. Orang Israel selalu mengalami kekalahan. Mereka sangat takut sekali dengan orang Filistin. Tetapi kalau kita melihat ya, nanti kita akan lihat lebih jauh bagaimana dalam pasal ini orang Israel tidak lagi mengalami kekalahan, tapi justru mereka mengalami kemenangan. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu ya, kata Ebenezer itu sendiri, Bapak Ibu, Ebenezer itu berasal dari dua suku kata ya, dari kata Eben dan Ezer ya. Eben dan Ezer. Eben berarti batu. Eben berarti batu, sedangkan Ezer berarti penolong. Jadi arti dari Ebenezer adalah batu pertolongan ya, batu pertolongan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, Samuel mendirikan batu itu, dia mendirikan batu peringatan itu ya bukan untuk disembah. Jadi sekali lagi jangan salah mengerti, wah Samuel menyembah batu, tidak ya. Samuel mengambil batu pada waktu itu, dia mendirikan batu sebagai peringatan ya. Jadi Samuel mengambil batu itu dinamai Ebenezer itu, dia mengambil batu itu sebagai peringatan, bukan untuk disembah. Sekali lagi jangan salah mengerti, Samuel mendirikan batu itu bukan untuk disembah, tetapi hanya sebatas sebagai batu peringatan ya, sebagai batu peringatan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin ya. Jadi ya kalau sekarang mungkin seperti tugu peringatan ya, sebagai tugu momentum ya, bahwa mereka pernah menang, mereka menang melawan orang Filistin. Jadi ya Samuel mengambil batu itu supaya bangsa Israel itu mengingat, orang Israel itu mengingat bahwa mereka sudah menang ya, kemenangan atas orang Israel terhadap orang Filistin ya. Itu sebabnya dia membuat batu peringatan. Jadi sekali lagi bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai batu peringatan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin. Dan juga ya Samuel mau mengingatkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu ya. Samuel ingin menegaskan bahwa kalau mereka menang, kalau orang Israel menang, ya Tuhanlah sumber pertolongan dan kemenangan itu. Jadi semata-mata karena Tuhan sumber
pertolongan dan kemenangan. Ya, Samuel tidak mau bangsa Israel atau orang Israel mulai sombong bahwa mereka bisa menang atas orang Filistin. Tetapi kalau mereka bisa menang, itu karena Tuhan, itu karena Tuhan. Itu sebabnya Samuel yang mendirikan satu batu peringatan untuk mengingat bahwa mereka sudah menang atas Filistin, dan kemudian untuk mengingatkan atau menegaskan orang Israel bahwa yang memberi kemenangan itu adalah Tuhan. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat ya apa sih yang mendasari, yang melatari Samuel dia mendirikan batu peringatan tersebut ya. Tentu Samuel punya tujuan ya, kenapa dia buat batu peringatan itu selain untuk mengingatkan bangsa ini bahwa mereka menang ya. Dan Samuel ingin mengingatkan mereka, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, dalam 1 Samuel pasal ke-7 ayat yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Nah, yang melatari atau yang mendasari Samuel ya, dia mendirikan batu peringatan tersebut karena dia ingin mengingatkan bahwa bangsa Israel ya, mereka sudah terlalu lama meninggalkan tabut Allah ya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ ya, cukup lama 20 tahun, dikatakan 20 tahun bangsa Israel, orang Israel meninggalkan tabut Allah. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, tabut Allah itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita melihat ironisnya bangsa ini telah meninggalkan tabut Allah itu terlalu lama, sudah 20 tahun. Itu sebabnya ketika Samuel dia mendirikan batu peringatan, dia ingin mengingatkan bahwa bangsa ini sudah terlalu lama ya. Kalau mereka bisa menang, batu peringatan itu untuk mengingatkan mereka sudah menang atas orang Filistin, mengingatkan bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan buat mereka, itu untuk menyadarkan bangsa Israel, orang Israel, bahwa mereka sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan dan mereka menang karena Tuhan. Artinya apa? Ya, Samuel ingin supaya bangsa ini tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Samuel mau ya bangsa ini, orang Israel ini tetap dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya dia buat batu peringatan ya. Mereka terlalu lama sudah tinggalkan tabut Allah itu ya. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka meninggalkan Tuhan terlalu lama. Kalau kita melihat ya bahwa hidup mereka ya, hidup bangsa Israel ini sudah semakin jauh daripada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka lebih condong menyembah kepada Baal dan Asitoret pada waktu itu ya. Itu sebabnya mereka senantiasa ya mengalami kekalahan demi kekalahan. Waktu-waktu yang lalu mereka banyak kali mengalami kekalahan melawan orang Filistin, mereka selalu dikalahkan ya, karena mereka sudah terlalu lama meninggalkan tabut Allah, meninggalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan ya mereka semakin jauh, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada para Baal dan Asitoret. Ya, itu sebabnya kita melihat mereka selalu mengalami kekalahan. Tetapi ada yang beda dalam pasal yang ke-7 ini, dalam cerita ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, 1 Samuel pasal 7 ayat 13, kita melihat ada yang sedikit yang berbeda. Bahkan bukan sedikit, tapi perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang luar biasa dari orang Israel ini. Kita membaca ayat 13, demikianlah, perhatikan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat dalam pasal ini, kalau selama ini mereka terus mengalami kekalahan, tetapi dalam pasal yang ke-7 ayat 13 kita melihat ya, orang Israel dapat mengalahkan orang Filistin, mereka mendapat kemenangan. 1 Samuel tadi dalam ayat pasal 7 ayat 13 dikatakan demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ya, dalam terjemahan lain saya melihat di situ dalam firman Allah yang hidup di situ lebih sedikit
lebih jelas ya kita membaca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. 1 Samuel pasal 7 ayat 13 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Demikianlah orang Filistin dikalahkan, ya. Demikianlah orang Filistin dikalahkan. Sejak itu mereka tidak pernah menyerbu Israel lagi karena Tuhan melawan mereka selama Samuel hidup. Ya, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Selama ini orang Israel selalu dikalahkan oleh orang Filistin. Tetapi kali ini mereka dapat mengalahkan orang Filistin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Kita melihat ya perjalanan daripada orang Israel ini. Ya, mereka mendapat kemenangan. Yang mungkin kita bertanya-tanya. Ada apakah sebabnya? Why? Kenapa orang Filistin bisa menang? Kenapa orang Israel kali ini bisa menang? Ada apakah gerangan ya? Ada apakah gerangan? Ya, ternyata kalau kita melihat, kita menyelidik, saya menyelidik dalam firman Tuhan, saya merenungkan, saya mempelajari. Ternyata Samuel telah memperingati orang Israel ini ya. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ingin bebas dari orang Filistin? Ternyata Samuel itu sudah memberikan peringatan yang memberikan apa yang harus mereka lakukan ya oleh orang Israel kalau mereka ingin menang. Selama ini mereka terus kalah. Ya, lalu Samuel dia memberikan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu, kalau kalian mau menang, ini yang harus kalian lakukan. Yuk sama-sama kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, sekarang kita baca ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga kita lihat ternyata inilah yang Samuel katakan kepada orang Filistin, kepada orang Israel ya, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami kemenangan. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Perhatikan ya. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Perhatikan, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin ya. Ini disampaikan oleh Samuel kepada orang Israel pada waktu itu. Kalau mereka ingin lepas daripada orang Filistin, maka ada hal-hal yang harus mereka lakukan ya. Mereka terlalu jauh, tadi saya katakan mereka terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Mereka terlalu jauh ya dari hadirat Tuhan. Mereka lebih condong kepada Allah-Allah yang lain. Dan Samuel mengingatkan, kalau engkau bangsa Israel ingin menang, maka ini yang harus kalian lakukan. Dalam firman Allah yang hidup di situ agak jelas sedikit karena firman kalimatnya mungkin lebih sederhana. Saya bacakan 1 Samuel 7 ayat 3 dikatakan demikian. Pada waktu itu Samuel berkata kepada mereka, jika kamu sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan, singkirkanlah dewa-dewa asing dan berhala-berhala Asitoret yang kamu sembah itu. Bulatkanlah hatimu untuk taat hanya kepada Tuhan saja. Maka ia akan menyelamatkan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kalau selama ini bangsa Israel atau orang Israel selalu mengalami kekalahan, ternyata ada yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Mereka sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka lebih condong menyembah kepada Allah yang lain. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir menuju ke Kanaan. Mereka lupa itu. Bagaimana tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka, perjalanan mereka selama 40 tahun, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Mereka lupa, mereka tinggalkan Allah, mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, tapi mereka lebih condong kepada Allah-Allah yang lain, kepada para Baal, kepada para Asitoret. Dan sungguh menyedihkan. Ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka selalu mengalami kekalahan. Dan Samuel datang mengingatkan mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau orang Israel mau mengalami kemenangan, ya, kalau mereka mau mengalami kemenangan, maka mereka harus kembali kepada Tuhan. Ya, tadi di dalam ayat yang ketiga. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3 dikatakan Samuel berkata kepada orang Israel demikian, jika kamu berbalik
berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, ya. Sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan dalam firman Allah yang hidup. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau orang Israel ingin menang, mereka harus kembali kepada Tuhan. Ya, mereka harus kembali kepada Tuhan. Dengan kata lain, saya bisa simpulkan dengan satu kata, mereka harus bertobat. Ya, orang Israel harus bertobat. Ya, orang Israel harus kembali kepada Tuhan. Ya, bertobat itu artinya menyesali lalu berbalik kepada Tuhan, bukan berputar 360 derajat, tapi 180 derajat. Kalau tadi dia menghadap ke kiri, sekarang dia menghadap ke kanan. Itu bertobat, ya, tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, Samuel dia mengingatkan kepada orang Israel, kalau kalian mau mengalami kemenangan, kalau kalian mau dilepaskan daripada orang Filistin, ya, kalian harus kembali kepada Tuhan, ya. Kalian harus bertobat, dengan kata lain. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika orang Israel diperhadapkan dengan, ya, apa yang disampaikan oleh Samuel itu, kita melihat bagaimana respon daripada orang Israel ini. Kalau selama ini mereka mungkin tidak meresponi dengan baik, ya, mereka selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Tetapi ketika Samuel sekali lagi datang mengingatkan mereka, apa respon mereka? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ya, kita lanjut dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang keempat, ketika Samuel menyampaikan hal tersebut, ya, kalau mereka ingin menang, ya, mereka harus kembali berbalik kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan, menjauhkan seluruh berhala-berhala mereka, dan Tuhan akan berikan kemenangan. Ayat yang keempat kita lihat respon daripada orang Israel. Ayat keempat, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat, ya, bangsa ini mulai berbalik kepada Tuhan. Bangsa ini kembali ke jalan Tuhan. Dan apa bukti? Apa bukti daripada bangsa Israel atau orang Israel ini? Apa buktinya, ya, bahwa mereka kembali kepada Tuhan dengan sungguh? Dalam ayat yang keempat tadi, mereka harus membuang, ya, para Baal yang mereka sembah, para Asitoret, ya, dewa-dewa Asitoret, dan hanya menyembah atau beribadah kepada Tuhan, ya. Hal yang pertama yang harus mereka lakukan untuk mereka menang atas bangsa Filistin, supaya dari kekalahan menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, maka hal yang pertama yang harus mereka lakukan, yang dikatakan oleh Samuel kepada bangsa ini, kepada orang Israel itu, mereka harus membuang Baal, ya, mereka harus membuang berhala-berhala mereka, para Baal, dewa-dewa Baal, Asitoret, ya, dikatakan mereka harus membuang. Dan di dalam ayat yang keempat mereka meresponi, dikatakan kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret. Dalam firman Allah yang hidup lebih jelas dikatakan, demikianlah bangsa Israel menghancurkan, ya, menghancurkan artinya tidak ada lagi, benar-benar tidak ada. Kalau menjauhkan mungkin agak sedikit rancu, menjauhkan ya bisa saja kapan-kapan dekat lagi. Tapi dalam firman Allah yang hidup lebih jelas dikatakan, demikianlah bangsa Israel menghancurkan berhala-berhala mereka, yaitu patung-patung Baal dan patung-patung Asitoret, dan mereka hanya menyembah Tuhan saja. Haleluya. Langkah yang paling baik dilakukan oleh orang Israel. Mereka menyadari mereka terus mengalami kekalahan demi kekalahan, dan kali ini mereka bertekad untuk menang. Mereka tidak mau diintimidasi lagi oleh Filistin, tapi mereka ingin mengalami kemenangan. Dan Samuel memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kalau engkau ingin menang, kalau kalian ingin menang, engkau harus kembali kepada Tuhan. Terlalu lama mereka tinggalkan tabut Allah itu. Terlalu lama, ya, mereka sudah hidup bersama-sama dengan Baal. Mereka terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya, ya, ketika mereka mengambil komitmen untuk, ya, menang, ya, tidak lagi dalam kekalahan, artinya mereka juga berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka menghancurkan patung-patung berhala mereka, patung-patung Baal, patung-patung Asitoret, dan mereka hanya menyembah Tuhan.
hanya menyembah Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau selama ini banyak dewa-dewa mereka, ya banyak Tuhan mereka, tapi kali ini mereka kembali kepada Tuhan dan hanya menyembah Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan. Nah kemudian ya kita melihat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh bangsa ini ya, mereka kembali kepada Tuhan dan bukti mereka kembali kepada Tuhan ya, mereka membuang semua ya Baal, Asitoret, mereka menjauhkan, mereka menghancurkan dan kembali hanya menyembah Tuhan, kembali hanya beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua kita melihat ya apa yang memberikan kemenangan dalam kehidupan bangsa Israel. Yang kedua kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 8. Ketika mereka sudah membuang para Baal tidak berarti bahwa hidup mereka aman-aman ya, tidak ada lagi Filistin, ternyata tidak. Justru kembali Filistin menyerang. Kalau kita membaca dalam cerita ini, Filistin kembali datang menyerang orang Israel dan mereka kembali ketakutan. Ya, tidak cukup mereka hanya membuang berhala mereka, ya, tetapi ada yang harus mereka lakukan kembali dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-8. Atau kita baca selanjutnya saja ya untuk lebih mengerti. Tadi ayat 4, sekarang ayat 5, 6, 7 dan 8. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa ya. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ya, ketika orang Israel sudah mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, menyingkirkan, menghancurkan semua patung-patung Baal, semua patung Asitoret. Lalu waktu Samuel melihat apa yang mereka lakukan, Samuel katakan kumpulkanlah semuanya ke Mispa ya. Dan aku akan mendoakan. Ya, Samuel ingin mendoakan mereka. Ayat ke-5. Ayat yang ke-6 sekarang. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ya, ternyata mereka tidak cukup hanya membuang patung-patung mereka, tapi sampai di Mispa ya dikatakan mereka berpuasa, lalu mereka mengaku ya bahwa mereka sudah berdosa ya, mereka menyesal. Lalu ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ternyata ketika mereka sudah mau melakukan sesuatu yang baik, kembali kepada Tuhan, ternyata musuh juga masih ada. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan ya bahwa musuh itu terus ada dalam kehidupan kita. Kuasa kegelapan itu ya selalu ada dalam kehidupan kita, ingin mengintimidasi dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi lemah ya, sama seperti orang Israel. Bukan berarti ketika kita setia beribadah kepada Tuhan maka tidak ada lagi persoalan, tidak ya. Bukan berarti ketika kita rajin beribadah kepada Tuhan semuanya aman-aman, ternyata tidak. Bangsa Israel, orang Israel mereka sudah punya komitmen untuk kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan mereka buktikan, mereka hancurkan patung-patung dewa-dewa mereka hancurkan itu. Lalu mereka hanya menyembah Tuhan, dikatakan hanya beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup hanya itu saja, mereka berpuasa. Bahkan mereka menyesal, bertobat, kami sudah berdosa. Tapi ternyata Filistin masih datang juga. Ya, Filistin datang juga dan itu memberikan ketakutan kepada bangsa ini. Ketika Filistin datang menyerang, dikatakan maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ketakutan itu masih tetap ada. Ya. Tapi saya mau katakan ada yang beda di dalam pasal ini, dalam cerita ini. Ayat ke-8 kita melihat, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Yang kedua ya, yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Bukti ya daripada bangsa ini ya mereka kembali kepada Tuhan. Ya, mereka membuang semua berhala-berhala mereka,
Mereka mengambil komitmen hanya menyembah Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan. Mereka menyesal, mereka bertobat ya. Tetapi belum sampai kemenangan itu kepada mereka. Kapan kemenangan itu sampai kepada mereka? Ketika mereka tidak sanggup lagi, ada hal yang kedua yang harus mereka lakukan. Mereka memohon dukungan doa dari Samuel sebagai pemimpin mereka. Ya, dikatakan mereka datang kepada Samuel, dikatakan jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Artinya jangan berhenti berdoa buat kami ya, supaya kami menang ya, supaya kami selamat, supaya Tuhan menyelamatkan kami dari orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebagai hamba Tuhan Samuel ya, apa yang dia lakukan, ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ternyata ya ketika bangsa ini sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan ya, apa yang bisa mereka lakukan, ada hal-hal yang tidak sanggup mereka lakukan. Dan itu hanya Tuhan yang sanggup lakukan. Melalui hamba Tuhan, melalui seorang pemimpin daripada Samuel, mereka datang minta pertolongan. Ya, dan dikatakan ketika Samuel mengetahui hal ini, Samuel tidak tinggal diam. Dia melihat ada orang-orang Israel yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pertolongannya sebagai seorang pemimpin. Lalu dia membawa korban kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan untuk orang Israel. Dan firman Allah menjawab, menuliskan bahwa Tuhan menjawabnya. Haleluya. Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab doa daripada Samuel. Dan kalau kita melihat akhir daripada cerita ini, dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 11, kita tahu bahwa akhir cerita ini yang menang adalah orang Israel. Orang Israel mendapat kemenangan. Tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-13 bahwa mereka bisa mengalahkan orang Filistin. Seumur hidup Samuel, ya orang Filistin tidak berani dekat-dekat sama orang Filistin, ya. Terbalik, orang Filistin tidak berani mendekat kepada orang Israel ya, karena mereka sudah dikalahkan, mereka sudah ditundukkan pada waktu itu. Dan kita melihat luar biasa Tuhan bekerja. Kalau selama ini mungkin Israel hanya berperang, mereka menghadapi dengan kekuatan mereka, dengan keberadaan mereka, dengan Baal, dengan dewa-dewa mereka, dengan segala yang mereka miliki. Tapi kali ini tidak, mereka sudah buang itu semua. Mereka tidak punya kekuatan lain selain hanya kekuatan daripada Tuhan. Dan kita melihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 dan 11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat ya, kalau selama ini Israel hanya berperang dengan kekuatan mereka, dengan segala keberadaan yang mereka miliki. Tapi sekarang semuanya itu sudah dibuang. Apa yang menjadi kebanggaan mereka, dewa-dewa Baal, dewa Asitor, semua sudah dibuang. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Tapi ingat ya, mereka tidak punya kekuatan dari dewa-dewa manapun, tapi mereka punya kekuatan di dalam Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali hidup benar di hadapan Tuhan, mereka kembali bertobat kepada Tuhan, ya. Dan sekali lagi saya mau katakan, ya ternyata tidak mulus. Masih juga Filistin mengejar mereka. Tapi sekali lagi ini, Filistin tidak berhadapan dengan orang Israel langsung. Filistin berhadapan dengan Tuhan. Ayat 10 dan 11 kita melihat bagaimana Tuhan dengan cara yang ajaib menolong bangsa Israel. Ya, Tuhan cuma mengguntur dengan suara yang keras, dikatakan ayat 10. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Tuhan cuman enggak tahu gimana kalau kita suka pernah dengar bunyi guntur, bunyi geledek yang besar, yang mungkin lebih hebat dari itu suara Tuhan. Begitu menggelegar kepada orang Filistin sehingga membuat mereka kacau balau.
Dan dikatakan orang Israel dengan mudah dapat mengalahkan orang Filistin. Sekali lagi, Tuhan yang berperang ganti mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu sebabnya dalam ayat yang ke-12, dalam ayat pokok kita, ketika Samuel dia menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa. Dia membuat satu batu peringatan. Dia mengambil batu dia mendirikan batu peringatan supaya orang Israel tahu supaya orang Israel mengerti bahwa kalau mereka bisa menang atas Filistin itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi pure itu karena pertolongan Tuhan. Sumber pertolongan, sumber kemenangan Tuhan yang memberikan. Selama ini mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi langkah yang tepat yang disampaikan oleh Samuel kepada orang Israel pada waktu itu. Kalau engkau ingin menang dari orang Filistin, engkau harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini saya tidak mengerti apa yang sedang kita alami. Sepanjang tahun ini mungkin ada banyak masalah, kesulitan yang datang kepada kita. Sepertinya kita terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Mungkin sampai hari ini, hampir di penghujung tahun 2020 ini. Kita selalu mengalami kekalahan, kita selalu dikalahkan. Jangan-jangan Bapak Ibu, Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tidak suka atas kehidupan kita. Sama seperti orang Israel pada waktu itu, dan Nabi Samuel harus mengingatkan mereka. Mereka punya berhala-berhala. Mereka punya patung-patung Baal. Mereka punya patung-patung Asitoret yang menggeserkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tapi mereka lebih condong kepada berhala-berhala mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu punya berhala. Bapak Ibu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon atau menyembah batu, tidak. Tetapi hari ini kita tahu bahwa yang namanya berhala, Bapak Ibu, yang namanya berhala bukan hanya patung lalu disembah-sembah, pohon yang besar disembah, batu yang besar disembah. Tapi yang namanya berhala itu segala sesuatu yang menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau selama ini mungkin Tuhan yang terutama, tapi mungkin itu hobi kita, karena untuk sebuah hobi kita bisa tinggalkan jam-jam ibadah kita. Sama halnya itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Mungkin itu pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan usaha kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita sendiri. Sehingga kita lupa beribadah kepada Tuhan. Kita lupa menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, urusan-urusan itu pun, kesibukan itu pun, itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sudah menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Mungkin itu apalagi hobi bisa tadi saya katakan, urusan pekerjaan kita. Keluarga kita juga bisa jadi berhala. Bisa jadi berhala, kenapa? Karena kita keluarga kita mungkin kita terlalu terlalu khawatir, lalu yang kita nomor satukan itu adalah keluarga kita, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Keluarga pun dapat menggeserkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pun bisa jadi berhala. Atau mungkin yang lain, ada harta kita, mungkin apa saja. Bapak Ibu yang tahu semua yang menggeserkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak menghakimi apakah karena kekalahan kita, karena kita sudah melupakan Tuhan, kita sudah tidak lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang. Bangsa Israel diingatkan oleh Samuel, kalau engkau ingin menang, engkau harus menghalaukan itu semua dari hadapan Tuhan. Engkau harus menghancurkan, engkau harus menjauhkan itu dari hadapanmu, lalu kembali kepada Tuhan. Engkau harus berbalik, engkau harus bertobat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tadi saya katakan saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan yang kita gumuli selama ini. Mungkin ada kesulitan, ada persoalan yang sampai saat ini belum ada jawabannya.
belum dijawab oleh Tuhan, bahkan belum ada jalan keluar yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita terus mengalami kekalahan demi kekalahan, atau mungkin semakin terpuruk kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau mungkin ya ada yang harus kita perbaiki dalam hidup ini, sama seperti orang Israel. Mari, kalau kita ingin menang, kalau kita ingin mengalami kemenangan dari Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, tinggalkan berhalamu, tinggalkan segala sesuatu yang menggeserkan Tuhan dalam hidupmu. Tinggalkan itu semua dan kembalilah kepada Tuhan. Kembali berharap kepada Tuhan, kembali mengandalkan Tuhan. Selama ini orang Israel hanya mengandalkan berhala mereka, mengandalkan patung-patung mereka, dan mereka selalu mengalami kekalahan. Tapi ketika mereka mengambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan, ya, mereka tinggalkan patung mereka hancurkan itu. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka bertobat, mereka mengaku kami sudah berdosa, mereka berpuasa. Ya, hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mereka sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kenapa orang Filistin masih juga mengejar mereka? Bapak Ibu, satu pelajaran buat kita. Sekalipun kita setia kepada Tuhan, sekalipun kita ya melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, yang namanya pergumulan, kesulitan, masalah itu tentu ada dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua orang hidup punya masalah. Ayub sendiri katakan dalam Ayub pasal ke-7 ayat yang pertama, hidup orang manusia seperti bergumul. Jadi setiap hari orang seperti orang berperang, selalu ada pergumulan, selalu ada pergumulan, selalu ada pergumulan. Itu orang hidup. Kalau Bapak Ibu tidak mau ada pergumulan, ya sudah. Seperti di gereja di sebelah kanan saya, ya tinggal tidur sana, tidak ada lagi pergumulan. Artinya apa? Sudah mati. Orang yang mati tidak ada lagi, ya, tidak mikir lagi yang di dunia. Tapi jangan lupa, mereka punya urusan. Ya, di dunia orang mati itu masih ada. Kalau mereka hidup tidak benar selama di dunia, mereka akan dihakimi, mereka akan diadili. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau mungkin selama ini ya, sepanjang tahun ini ya kita selalu mengalami yang namanya kekalahan. Ya, jangan-jangan Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan di penghujung tahun ini. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita kembali ke jalannya yang benar. Tinggalkan semua yang tidak benar, tinggalkan itu semua. Kubur, bahkan hancurkan itu, lalu kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan sekali. Tuhan akan memberkati kita. Dan kita melihat bangsa Israel, ketika mereka kembali kepada Tuhan, tidak cukup mereka hanya meninggalkan itu lalu mereka mengalami kemenangan, tidak. Ternyata ketika mereka tidak mampu lagi, ketika persoalan datang lagi, sekalipun sekarang mereka sudah beda, tidak lagi mengandalkan berhala-berhala yang mereka miliki, mereka sudah buang, tidak punya kekuatan lain. Ya, tetapi mereka ingat, mereka datang kepada Tuhan, ya. Mereka datang berdoa, minta dukungan doa daripada Samuel sebagai pemimpin mereka. Ada satu pelajaran yang indah buat kita Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Mungkin ketika Bapak Ibu berkata kami sudah melakukan hal yang benar, sudah melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tetapi kenapa kok masih juga kami tetap sulit, tetap susah, atau mungkin terus mengalami kegagalan. Hal yang kedua yang bisa Bapak Ibu lakukan, datang kepada pemimpin kita, ya, memimpin kita, minta dukungan doa mereka, ya, sama seperti orang Israel. Ketika mereka tidak mampu lagi, mereka dalam ketakutan, mereka sudah hidup benar, mereka sudah ambil komitmen melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi kesulitan masih datang, ketakutan masih datang, intimidasi dari Filistin selalu datang dalam kehidupan mereka. Tapi mereka tidak mati langkah. Tapi mereka punya jalan keluar. Mereka datang kepada Samuel. Karena Samuel yang memberikan jalan keluar kepada mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan. Maka mereka kembali juga kepada Samuel. Ketika mereka tidak sanggup lagi. Ketika mereka dikecam dengan ketakutan. Mereka datang lagi kepada Samuel dan berkata, teruslah dukung doa buat kami. Terus berdoa buat kami. Terus berdoa buat kami sampai Tuhan menyelamatkan kami.
Ya, mereka katakan dalam ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Teruslah doakan kami, terus berseru sampai tangan Tuhan menyelamatkan kami. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sepanjang tahun ini, ya tahun 2020, kalau mungkin ada kesulitan dalam kehidupan kita, ya kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau mungkin masih ada, ya engkau bisa datang kepada para pemimpinmu, engkau minta dukungan doa. Dan engkau katakan doakan kami terus sampai tangan Tuhan datang menyelamatkan kami. Sampai tangan Tuhan datang melepaskan kami. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Dan ketika orang Israel datang kepada Samuel, Samuel tidak tinggal diam. Samuel tidak katakan, itulah kamu sudah terlalu lama sih, sudah terlalu jauh sih dari Tuhan. Syukurin, enggak. Ternyata Samuel datang kepada Tuhan. Dia membawa korban kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan bukan untuk dirinya, bukan untuk Samuel, tapi dia berdoa untuk orang Israel. Dan firman Tuhan katakan dalam ayat 9, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa daripada Samuel pada waktu itu untuk orang Israel. Dan ketika selesai, sementara dia berdoa, sementara ya orang Filistin datang menyerang. Sementara dia berdoa, semakin datang orang Filistin menyerang, dia terus berdoa. Dan Tuhan luar biasa dengan cara yang ajaib. Dia mengacaukan, dia menggelegar dengan suara yang mengguntur, dan orang Israel dikacaukan, orang Filistin dikacaukan sehingga dengan mudah orang Israel dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Sehingga dalam ayat 12, ketika Samuel menyaksikan semuanya ini dengan hal yang luar biasa ini, dia mengambil satu batu, lalu dia mendirikan batu peringatan. Dia katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dia ingin mengingatkan kepada orang Israel, kalau kita bisa lewati, ya bisa menang atas orang Filistin, itu karena Tuhan yang sudah menolong kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di penghujung firman Tuhan malam hari ini, ya. Saya tidak mengerti ya Bapak Ibu yang tahu apa yang kita alami sepanjang tahun ini. Adakah banyak kesulitan, banyak kesukaran, atau mungkin banyak kekalahan, kegagalan. Mari kita koreksi diri, mari evaluasi. Ya biasa kalau akhir tahun, kalau satu perusahaan itu ada hitung rugi laba. Mari kita koreksi diri kita, evaluasi bagaimana kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan kepada Tuhan, mari kita koreksi dan kita benarkan itu. Kita kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan kekuatan kita, ya kita mulai melupakan Tuhan, mulai jauh daripada, atau mungkin sudah sangat jauh. Saya mau katakan malam ini tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat ketika kita mengambil komitmen malam hari ini untuk kembali kepada Tuhan. Artinya kita bertobat dan tidak melakukan lagi. Dan saya tidak katakan mudah-mudahan, tapi saya terlalu yakin tangan Tuhan yang berkuasa. Dia akan berperang. Dia akan mengadakan satu perbedaan. Kalau dulu kita mengalami kegagalan seperti orang selalu kalah. Tapi ketika kita berkomitmen, ya berkomitmen membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu ya datang ya minta, mungkin kalau kita tidak sanggup lagi kita minta dukungan doa dari para pemimpin kita, ada gembala, mungkin ada hamba Tuhan, mereka akan doakan kita dan percayalah Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menolong kita. Kita akan lihat perbedaan yang luar biasa. Dari orang yang gagal, kita akan menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Amin. Dari orang yang selalu dikalahkan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Haleluya, firman Tuhan sampai di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian, satu lagu yang berkata, banyak yang telah kau perbuat, ya banyak yang sudah kita lalui, segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita boleh ada, boleh berdiri, semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia Ebenezer
Sampai di sini dia sudah menolong kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Kalau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaikinya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari sama-sama bersyukur. buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur.
kasih Tuhan. Bapa, tahun ini memang tahun yang sulit, tahun yang penuh tantangan, tahun yang menakutkan. Bahaya begitu mengancam hidup manusia hari-hari ini. Tapi kalau kami sampai di penghujung tahun ini, itu oleh karena tangan kemurahan Tuhan menyertai kami. Tuhan sudah melindungi kami, menjaga kami, memelihara kami, menguatkan kami, menghibur kami. Bahkan Tuhan sudah begitu banyak berbuat baik di sepanjang tahun ini Tuhan. Sungguh itu karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Maka itu kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, kami akan memasuki tahun depan, tahun 2021 Tuhan. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kalau mungkin tahun 2001 adalah tahun-tahun mereka harus melewati sungai-sungai, Engkau menyertai mereka Tuhan. Biar sungai itu tidak menghanyutkan mereka. Kalau mereka harus melewati api, biar Engkau menyertai mereka. Api tidak menghanguskan mereka. Bila tangan Tuhan menyertai mereka, tangan kanan membawa kemenangan bagi umat-umat di tahun 2021. Bila tahun 2021 Tuhan, umat-umat-Mu tetap diberkati Tuhan, tetap dilawat Tuhan. Bahkan tahun-tahun depan akan melihat mujizat Tuhan. Yang membutuhkan berkat keturunan, berikan berkat keturunan. Yang mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan Tuhan. Yang sakit dalam nama Tuhan, sembuhkan tahun depan. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan akan kerjakan di tahun depan ya Tuhan. Engkau tetap baik, bahkan sangat baik lagi. Engkau limpahkan kepada umat-umat-Mu. Karena mereka adalah milik-Mu, umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan terus juga pakai mereka luar biasa. Kami serahkan seluruh keluarga besar kami, seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu, bahkan kami semua Tuhan. Untuk masuk di tahun depan, tahun 2021, Engkau menyertai Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan ya Tuhan. Sehingga segala kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan boleh menjadi bagian seumur hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bila tahun depan akan membuat jemaat-jemaat semakin giat lagi dalam Tuhan, semakin berkobar-kobar, semakin setia, bahkan mereka semakin bertumbuh dalam Engkau. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami sudah berdoa dan hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah tutup tahun malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Putra yang tunggal, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kami semua sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Kita sambut berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi juru selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.